Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amanullah dengan NIM 2301020002. Saya dari kelompok B10 Seladi Darat. Oke, di sini inovasi yang saya temukan yaitu sistem monitoring real time. Langsung masuk saja untuk pertama yaitu observasi. Pada saat observasi pada desa Seladi Darat, kami menemukan Pak Yusmanto selaku ketua RW dari desa tersebut, yang dimana kami berbagi melakukan komunikasi mengenai ada apa saja masalah-masalah yang ada di desa tersebut, kemudian apa yang sedang warga desa tersebut alami, kemudian hadapi. Nah, kemudian kami berkeliling di desa tersebut, kami melakukan observasi nyata untuk menemukan apa saja masalah-masalah yang tadi kami tidak temukan setelah berkomunikasi dengan Pak Yusmanto. Selanjutnya kami melalui proses design thinking yang dimana hasil dari observasi itu kami cantumkan di sini. Nah, pertama itu kami melakukan brainstorming, kemudian kami menemukan masalah-masalah baru, masalah-masalah yang ada dari desa tersebut. Nah, dari masalah-masalah yang ada ini, kami menemukan 5 kata solusi yang nantinya akan menjadi satu solusi utama dari masalah utama yang kami temukan. Nah, ini adalah solusi dari project yang inovasi yang saya buat, yaitu sistem monitoring keamanan real time. Nah, gambar yang saya buat yaitu yang sebelah kiri ini, kiri atas. Nah, untuk gambar lainnya itu anggota kelompok saya menggambar inovasi saya berdasarkan ide mereka. Kemudian untuk sketsa pilihannya tentu saja yang saya pilih yaitu inovasi saya sendiri. Nah, untuk bentuk awalnya hanya seperti ini. Kami secara singkat melakukan design thinking yang menemukan sketsanya seperti ini. Nah, di sini secara kasar menggunakan ESP32 cam, kemudian relay, kemudian buzzer. Kemudian di sini ada port USB Type-C, port power. Nah, berikut ada penjelasan di bawahnya. ESP32 yang dilengkapi dengan Wi-Fi memberikan akses mudah kepada user. Namun, ESP32 harus dilengkapi dengan training model untuk anomaly detection agar sistem keamanan lebih baik. Oke, perbandingan dengan project yang sudah ada. Nah, berikut ini adalah project yang sudah ada yang saya temukan di internet. Nah, untuk project saya sendiri itu dia lebih memiliki fungsi yang sangat relevan untuk warga desa tersebut, karena masalah yang saya ambil, masalah utamanya itu keamanan yang ada di gudang Pak RT, ketua RT, maaf, di gudang ketua RT, di mana alat-alat alat-alat pertanian yang dimiliki oleh warga desa tersebut itu sering kemalingan atau terjadi pencurian. Nah, saya menyesuaikan berdasarkan masalah yang ada. Kalau kami membutuhkan masalah ini membutuhkan sebuah teknologi yang lebih compact, lebih kecil, lebih murah, dan ramah untuk user awam. Kemudian bentuknya yang sudah saya optimasi serapi mungkin, sebaik mungkin daripada project-project yang sudah ada yang hanya menggunakan breadboard, kemudian belum ada casing, kemudian masih secara kasar lah yang jadinya. Oke, selanjutnya ada desain finalnya. Ini adalah sketsa kasar untuk desain finalnya. Tidak banyak berubah karena memang desain utamanya dari awal itu hanya seperti ini, kotak berbentuk kubus. Kubus lebih mengarah ke persegi panjang gitu lah. Nah, di sini terdapat penjelasan bahwa casingnya itu terbuat dari 3D printed. Kemudian memiliki port yang
banyak, yaitu USB-A, micro, USB-C, kemudian power. Nah, kemudian di sini menggunakan LED, ESP32 cam, buzzer, dan relay. Oke, selanjutnya ini adalah gambar prototype di generate oleh AI dengan bantuan AI. Jadi secara instan gambarnya itu apa? Prototipe yang akan dibuat adalah seperti ini. Berbentuk kotak, kemudian ada lensa, ada buzzer, ada speakernya di sini, kemudian ada LED, kemudian di sini ada port-portnya. Nah, selanjutnya ini adalah gambar prototipe nyata. Nah, di sini itu kami diharuskan untuk membuat prototipenya menggunakan bahan-bahan sederhana. Jadi gambarannya seperti ini, menggunakan kardus, kemudian hanya dirakit dengan menggunakan lem, kemudian diberikan arsiran-arsiran untuk memberitahukan bahwa ini adalah buzzernya, ini ada lensa, kemudian di sini ada LED. Nah, ini tadi saya melakukan user testing dan user experience di mana kami bertemu lagi oleh Pak Yusmanto selaku Ketua RTW. Nah, di sini kami melakukan tanya jawab untuk mengetahui pendapat, kemudian mengetahui solusi dari Pak Yusmanto, kemudian mengetahui pro dan kontra Pak Yusmanto terhadap alat ini. Nah, kami seharusnya melakukan tanya jawab kepada PRT-nya langsung atau ketua RT-nya langsung, tetapi beliau sedang tidak ada, jadi saya melakukan interviewnya dengan pihak berwajib yang lain, perwakilan dari desa tersebut. Nah, ini adalah hasil secara sederhana dari tanya jawab sebelumnya, yaitu saya memberikan pertanyaan, apa kesan pertama Bapak terhadap alat ini, seperti apa bentuknya, dan untuk apa gunanya. Kemudian Bapak Yusmanto menjawab, ya bentuknya kotak, ada lensa, tidak umum untuk warga desa, tetapi ya bentuknya seperti kamera pada umumnya. Nah, kemudian setelah dijelaskan bahwa saya memberikan pertanyaan lagi. Setelah dijelaskan bahwa ini kamera pengawas yang dapat terhubung ke handphone, bagaimana tanggapan Bapak? Nah, kemudian Pak Yusmanto memberikan jawaban yaitu canggih, seperti CCTV, tapi bisa terhubung ke HP. Nah, Bapak sudah mulai ada gambaran. Kemudian saya berikan pertanyaan lagi. Kalau ada keraguan dengan alat ini, apa yang membuat Bapak ragu, khawatir, atau merasa alat ini sulit diterapkan di desa? Nah, Pak Sumanto menjawab kalau warga desa itu jarang menggunakan internet. Jadi, kemungkinan besar alat ini tidak akan terpakai kalau misalkan membutuhkan internet kencang. Kemudian, warga desa itu sangat awam mengenai teknologi, sehingga bingung mengenai perawatan rutin alat. Kemudian juga penggunaan alat. Nah, kemudian ada harga alat. Jadi pertimbangan besar karena Bapak Ismatanya sendiri bilang kalau lebih baik untuk kebutuhan pertanian. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu supaya alat ini bisa diterima dan berguna, sebaiknya dibuat atau diubah seperti apa. Kemudian Pak Yusmanto hanya menyarankan kalau bisa alat ini tidak butuh internet, kemudian mudah digunakan orang awam. Tetapi di sini saya merasakan ini ada kesulitan untuk menyesuaikan karena ya saya buat itu adalah IoT, Internet of Things, sehingga membutuhkan koneksi ke internet untuk pemudahan akses. Tetapi warga desa, perwakilan desa memiliki saran yaitu tidak butuh internet. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.